Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan karunia-Nya lah serta izin dari Allah, alhamdulillah akhirnya kita bisa ya tetap berada di majelis ilmu dengan berbagai kendala tadi sebelumnya. Rahmat dan berkah Allah serta maghfirah Allah insya Allah ya tercurahkan kepada kita semua. Semoga kehadiran kita di majelis ini juga nantinya menjadi salah satu ya amal yang mendatangkan rahmat maghfirah Allah di yaumil hisab ya. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, kita insya Allah hari ini tadabbur surat Al-Alaq, surat ke-96. Mari kita baca bersama-sama dulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa. Ara'aita in kazzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah. Sanad'u zabaniyah. Kalla la tuti'ahu wasjud waqtarib. Shadaqallahul azim. Demikian tadi kita membaca bersama-sama, kemudian kita berusaha untuk mentadaburi ya, memahami makna dari surat Al-Alaq. Surat Al-Alaq yaitu surat ke-96 dari Al-Quran yang terdiri dari 19 ayat, merupakan surat Makkiyah, artinya diturunkan di Mekah. Dan kita ketahui bahwa surat Al-Alaq ya, khususnya ayat 1 sampai 5 ini adalah surat yang pertama kali ya, wahyu pertama kali turun di Gua Hira ya. Nah, kita ingat bagaimana peristiwa pertama kali turunnya wahyu. Jadi Muhammad ketika itu ya belum menjadi rasul, melihat ya kondisi masyarakat di Mekah ya, betapa kondisi jahiliyah ya, di mana segala kemungkaran ya itu merajalela ya, karena sudah jauh ya dari ajaran Nabi Isa. Jadi ketika ajaran itu sudah lama ya ditinggalkan oleh nabinya ya, maka biasanya perlahan-lahan orang sudah mulai tergerus ya, sudah banyak kemaksiatan dan melenceng ya dari ajaran. Nah, maka Nabi Muhammad waktu itu belum nabi ya, melihat kondisi masyarakat itu merenung, bingung ya, kemudian akhirnya beliau bertahanus ya, yaitu menyendiri, menyepi di Gua Hira. Dari Mekah itu naik ke bukit ya, kurang lebih berapa tuh, berapa ya, 3 kilo atau berapa ya jalan ke sana itu, dan naik agak menanjak itu kurang lebih 30 menit ya kalau tidak salah naik itu. Nah, disitulah gua yang kecil ya, Nabi melihat dari situ kondisi masyarakat di Mekah. Nah, segala macam kemaksiatan, minum-minuman khamar ya, kemudian perzinahan, musik-musik dan seterusnya itu setiap malam, setiap hari ya selalu ramai ya oleh masyarakat Mekah. Nah, Nabi merasa itu sesuatu yang tidak benar ya dengan kesucian hati beliau ya.
merasakan itu sesuatu yang membuat beliau bingung, gelisah. Nah, akhirnya terjawablah ya dengan diturunkannya wahyu yang pertama, ini surat Al-Alaq. Yang pertama ini adalah surat ayat 1 sampai 5. Nah, Rasulullah di situ didekap ya oleh sosok. Nah, sosok itu adalah malaikat Jibril. Kemudian di sini disuruh membaca ayat yang pertama ya, Iqra ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, Rasulullah ketika itu ini sudah resmi ya, ketika turun wahyu pertama, maka disitulah diangkat menjadi rasul, yaitu sekitar umur 40 tahun ya. Nah, ketika disuruh membaca itu Nabi Muhammad bingung ya waktu itu, apa yang dibaca, kan Iqra begitu. Iqra itu apa yang dibaca? Nah, akhirnya disuruh dilanjutkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, disuruh mengikuti. Nah, akhirnya 1 sampai 5 itu dibacakan. Kita lihat sini, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Nah, di dalam tafsir diceritakan betapa Nabi Muhammad sangat shock ya dengan kejadian tersebut. Maka sampai Nabi Muhammad setelah keluar dari gua itu rasanya pengen menjatuhkan katanya dari atas gunung itu. Istilahnya namanya berat sekali ya, berat sekali wahyu ini. Dan di sini kan ada ada konsekuensi ya, dia diangkat sebagai rasul itu kan tugas yang sangat berat ya, sehingga katanya seandainya bisa, rasanya pengen aja mati gitu setelah itu, lepas gitu kan dari beban yang sangat berat. Bayangkan, karena kan harus mendakwai seluruh manusia ya, dia melihat kondisi di Mekah aja udah bingung, berat gitu, bagaimana apalagi ini dakwah untuk seluruh umat manusia. Namun kembali Jibril menyampaikan ya, artinya menguatkan Nabi Muhammad, dan dia mengenalkan bahwa dia adalah Jibril yang malaikat utusan Allah. Dan akhirnya diurungkanlah niat tadi ya, niat dengan menjatuhkan diri itu karena benar-benar kondisi bingung, bukan karena putus asa ya. Nah, akhirnya beliau pulang ya ke rumah yang dalam cerita itu. Setelah pulang ke rumah itu kan oleh Khadijah ya, diselimuti, ditenangkan. Kata Khadijah, tidak usah khawatir, kamu selama ini telah berbuat baik, selalu berbuat baik, suka menolong. Tidak mungkin Allah yang tadi di situ kan ada dinyatakan Tuhanmu ya, artinya tidak mungkin Tuhanmu itu akan menyusahkan kamu. Jadi luar biasa ya, Khadijah ini seorang istri yang memberikan kesejukan, ketenangan ya bagi jiwa Muhammad yang terguncang waktu itu. Kemudian Khadijah minta diceritakan ya. Nah, setelah itu mari kita nanti menanyakan kepada keluarganya Khadijah itu ya, Warakah itu seorang yang masih lurus ya mengikuti Injil. Jadi ditanyakanlah kepada Warakah bin Naufal itu, saudaranya Khadijah. Lalu Nabi Muhammad disuruh bercerita semua kejadian yang terjadi di gua itu. Nah, dia ceritakan semuanya. Maka Warakah ini menjelaskan semua itu sudah tertulis di dalam Injil. Seandainya katanya aku nanti masih hidup ketika nanti kamu diusir oleh kaum, akulah yang akan ikut membela kamu, menolong kamu. Maka Nabi Muhammad kaget, apakah aku akan diusir? Karena setiap nabi, kata Warakah, itu pasti seperti itu kejadiannya, pasti akan dimusuhi, akan diusir, pasti banyak penentangan. Tapi tetap harus kuat. Ini merupakan suatu karunia yang sangat besar. Namun ternyata tidak lama Warakah itu meninggal. Jadi ketika Islam itu belum resmi ya, artinya secara ini ya diproklamirkan untuk semua, kan berarti dia masih lurus ya mengikuti ajaran sebelumnya. Nah, sehingga Nabi Muhammad sudah mendapat petunjuk di situ bahwa dia ternyata memang diutus Allah untuk seluruh manusia. Nah, inilah sekarang kita memahami dari ayat pertama, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Nah, kemudian ahli tafsir di sini menjelaskan artinya kita memang yang dibaca ini tentunya Al-Quran, sebenarnya lebih fokusnya Al-Quran. Nah, ketika kita mau membaca Al-Quran ini, maka di sini kita menyebut nama Tuhanmu. Jadi kita benar-benar dengan Bismillahirrahmanirrahim itu, di situ kita memohon dengan Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim,
supaya ketika kita memahami yang kita baca ini bisa dipahami. Jadi ketika kita membaca baik ayat kauliyah maupun kauniyah ya, kalau kauliyah kan yang ada di Al-Quran ya maupun hadis, sedangkan kauniyah kan yang ada di alam, sebenarnya juga disuruh baca kita apa sih kejadian-kejadian di alam. Nah di situ kita di sini diminta untuk selalu menyertakan di awal itu dengan bismillah, dengan menyertakan permohonan tolong kepada Allah untuk kita paham. Jadi ini mungkin kita tanamkan ya kepada anak kita ketika belajar itu, kita memang yang pertama harus minta tolong dulu kepada Allah supaya Allah itu memberikan kita pemahaman. Jadi kita belajar itu bukan hanya sudah dapat ilmu selesai gitu masuk ke dalam otak kita tapi kita tidak paham. Nah, berarti kita gagal ya dalam menuntut ilmu. Jadi yang diinginkan Allah ketika kita di sini membaca tadi ya, membaca suatu ilmu, mempelajari suatu ilmu, maka harus dapat itu kepahaman. Nah, bagaimana dapat kepahaman itu? Kita harus minta tolong kepada Allah. Karena kita itu makhluk yang lemah, tidak mungkin kita bisa paham tanpa karunia Allah. Nah, jadi ini maknanya sangat besar ya. Jadi dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Maka Allah jelaskan di sini bahwa kita minta tolong tadi kepada Allah yang menciptakan kita ini, menciptakan alam semesta, yang mempunyai tentunya kekuasaan ya, yang maha memiliki, yang menguasai. Kepadanya lah kita di situ harus menyebut nama Allah. Kemudian ulama-ulama yang lain juga menyatakan dengan ini kita juga dalam setiap aktivitas kita harus memulai, jangan pernah lupa dengan Bismillahirrahmanirrahim ini, karena maknanya sangat dalam sekali. Jadi Bismillah dengan nama Allah Ar-Rahman. Kalau Ar-Rahman itu artinya dia saking penyayangnya, semua itu dapat nikmat, dapat karunia, mau orang kafir, mau hewan, mau orang bejat, mau orang bertakwa, semuanya dikasih Allah di dunia ini karunia ya, berupa kenikmatan, baik nikmat hidup ya kan, nikmat panca indera, nikmat makan dan seterusnya. Tapi kemudian Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Nah, kemudian kalau Ar-Rahim ini khusus. Ar-Rahim, rahim itu disamakan juga dengan rahim kita. Jadi artinya disamakan ternyata dengan rahim seorang ibu, maha rahimnya Allah. Jadi ketika manusia itu di sini kan dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah alaq. Nah, jadi diceritakan kita itu kan dari yang hina sebenarnya ya. Air mani itu kan dari sperma ayah ketemu sel telur ibu, itu kan setetes yang hina. Tapi ketika dia menempel ke dalam rahim ibu, akhirnya dia berubah menjadi manusia yang justru sangat dimuliakan Allah. Nah, kemudian karena menempel tadi, jadi kita hakikatnya ketika kita ini di dunia mendekati rahim yang maha rahim Allah, maka kita akan mendapatkan derajat yang sangat tinggi nantinya. Nah, jadi disamakan itu rahim ibu bagi tadi segumpal alaqah tadi ya, alaq tadi menempel di rahim ibu jadi mulia kan, jadi sosok manusia yang dimuliakan Allah. Dan kita ketika kita sudah jadi manusia ini, kemudian kita mendekat kepada maha rahimnya Allah, karena maha rahim ini hanya untuk orang-orang beriman. Kalau Rahman tadi kan semuanya ya dapat, tapi yang rahim ini Allah berikan hanya orang-orang beriman. Ketika dia menempel, diibaratkan tadi menempel ya, menempel ke Allah, mendekat ke Allah, maka itu nanti dia akan mendapatkan puncak derajat yang sangat tinggi di sisi Allah. Jadi ini kunci kedudukan kita di sisi Allah, itu kan yang paling tinggi derajatnya, yang paling bertakwa, yang paling dekat dengan Allah. Nah, disinilah makna tadi ya, yang maha menciptakan tadi, dan kita tadi tercipta dari segumpal darah. Nah, itulah rahimnya Allah, dan rahimnya Allah, kasih sayang Allah ini khusus tadi, yang maha rahim ini kita bisa mendapatkan dengan cara kita mendekat kepada Allah, sebagaimana alaq tadi ya, segumpal alaq tadi menempel ke rahim ibu, dan kita juga harus terus nih menempel ke Allah, mendekat ke Allah, jangan pernah lepas. Ketika kita lepas dari mengingat Allah, maka disitulah kita akan ibaratnya jatuh ya, rendah, hina kita. Makanya kemuliaan itu hanya bisa kita dekati dengan mendekatkan diri kepada Allah. Dan itu jaminan Allah bagi orang-orang yang bertakwa itu, bukan hanya kemuliaan di dunia ya kan, dan juga di akhirat. Maka segala kemuliaan di dunia ini semuanya itu kan fana ya, tapi di akhirat itulah kedudukan yang sebenarnya. Jadi ini ada cerita seorang yang dari Ibrahim El-Fiqi, itu kan seorang ulama yang juga meninggal sudah ya beliau. Punya temannya ini luar biasa sukses ya,
pengusaha yang di barat ya, beliau tinggalnya kalau nggak salah di Inggris atau di mana ya. Nah jadi temannya ini segala dunia itu sudah luar biasa lah, real estate atau segala perusahaan-perusahaan apa dia miliki, omsetnya tuh luar biasa, termasuk orang terkaya juga dia di dunia. Nah kemudian suatu saat dia terakhir bertemu kan orangnya masih muda, sehat gitu, dengan bangganya dia dengan harta, kekayaan, segala usahanya yang sukses ya. Baru tidak lama dia mendengar temannya ini tiba-tiba terdengar dia stroke, kena jantung dan sudah sekarat. Nah dipanggillah dia karena bersahabat ya, dia mendatangi sahabatnya ini. Kaget dia, kok bisa, apa yang terjadi? Kamu semuanya sudah dimiliki begitu kan. Kalau kita ukur-ukur pasti orang menilai sudah paling bahagia ya kan, semua bisa dia dapat di dunia ini, dia raih kesuksesan segala macam. Nah kemudian dia menyatakan, aku salah ini berbisnis, aku tanamkan modalku semua, aku pindahkan hanya satu lubang, satu usaha gitu. Dan itu ternyata mengalami kebangkrutan, habislah semua. Nah dia terus menganalisa secara ekonomi, inilah aku, kesalahanku ini. Dia hanya berpikir kesalahan dia itu karena tadi kekurang piawaiannya dalam bisnis segala macam, ada kesalahan dalam. Lalu si Ibrahim ini mengingatkan, kamu hanya itu saja yang kamu pikirkan. Ada satu hal yang membuat kamu itu seperti ini, adalah kamu jauh dari Allah. Kamu hanya merasa semua itu karena kepintaran kamu, dan ini pun kebangkrutan karena juga kesalahan kamu. Kamu lupa ada Allah yang maha mengatur kita semua. Nah maka kemudian dia disadarkan, jangan pernah kita hanya mengandalkan tadi ya perhitung-hitungan dunia. Ada Allah loh yang maha, yang bisa mengubah dalam seperti membalikan telapak tangan. Kalau Allah sudah mau menjatuhkan seseorang ya kan, nah kamu jatuh karena kamu terlalu lalai dengan Allah, terlalu jauh. Allah masih sayang, kamu masih diingatkan. Nah karena itu ini kesempatan kamu. Kalau kamu masih ini masih ada bernapas, ini kesempatan, segeralah kamu kembali mendekatkan diri kepada Allah. Lupakan semua itu, tata kembali. Baik, nanti katanya, aku setelah sehat keluar dari rumah sakit, aku akan mendekat kepada Allah. Jangan tunggu nanti. Kamu yakin keluar dari sini masih hidup? Sekarang lah. Nah sekarang bagaimana kondisi? Lakukan apa yang bisa. Allah kan tidak menyuruh kita ya, misalnya sholat kalau nggak mampu berdiri ya berbaring gitu kan, kalau nggak mampu berbaring bahkan dengan isyarat ini. Jadi jangan pernah menunda. Nah maka dia menangis dan dia bilang, baiklah, aku tersadarkan, terima kasih, aku akan menjadi orang yang baru, saat ini juga akan berubah. Nah alhamdulillah dia dipertemukan temannya yang mengingatkan. Nah kalau itu benar-benar hanya dunia, kan banyak ya kadang kita melihat sekarang ini kan, orang selalu ukurannya ini bencana pasti karena faktor ini, faktor itu, selalu yang dipikirkan kesalahan manusia segala macam, lupa ada yang maha. Padahal Allah jelaskan, tidak ada di balik semua bencana, kesusahan itu kecuali karena dosa-dosa kita. Nah jadi sebenarnya yang mengundang bencana itu dosa-dosa manusia, karena Allah sayang. Saking ayat Allah tuh sayang dengan orang-orangnya yang tadi mau kembali, Allah kasihlah teguran. Kadang tegurannya keras sekali, itu pun kadang tetap saja manusia itu nggak mempan, ya nggak sadar. Nah disinilah kita belajar tadi ya, dari penciptaan kita hina, tapi ketika kita tadi mendekatkan diri kepada Allah, maka Allah akan muliakan dengan rahimnya tadi ya, maha rahimnya Allah, maha rahmatnya Allah itu hanya khusus bagi orang-orang yang beriman. Nah kemudian kembali di sini ayat ketiga, bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Nah kita di sini disuruh ya untuk senantiasa sadar ya akan yang kita agungkan, kita tinggikan, kita muliakan itu hanya Allah. Jangan pernah kita menduakan. Nah, kadang kita terlalu berlebihan ya memuliakan orang sampai nggak peduli benar salah orang itu. Kalau sudah ya sekarang lah sudah banyak kan ya kita lihat orang-orang yang mau bekerja tidak peduli itu benar salah, yang penting dia dari bos ini dapat materi, dapat perlindungan segala macam. Kan banyak tuh ya yang akhirnya meloloskan para koruptor, orang-orang yang zalim itu dia bisa langgeng ya kan. Orang-orang di bawah ini yang mau dibayar menukar akhiratnya dengan dunia. Nah, karena itu di sini kita disadarkan yang patut kita muliakan itu hanya Allah, yang kita agung-agungkan itu hanya Allah. Jangan pernah kita menomorduakan Allah ya. Ketika kita sudah mengikuti
yang sesuatu yang bertentangan dengan aturan Allah, berarti kita di situ sudah syirik, sudah mempersekutukan Allah. Jadi jangan dikira syirik itu hanya menyembah berhala begitu. Ketika kita misalnya lebih menomorsatukan bisnis, nah daripada misalnya menjawab panggilan Allah, bisa jadi itu kita sudah menuhankan tagutnya kita itu harta, ya kan, tagutnya kita itu kekuasaan. Nah jadi tagut sekarang itu beda memang dengan dulu. Kalau dulu mungkin jelas ya berhala gitu ya. Kalau sekarang orang bisa menuhankan uang, menuhankan jabatan. Kan dengan jabatan kadang orang mau segala cara tuh, mau cara kotor, cara apa dia untuk meraih itu mau dilakukan. Nah inilah makna kita memuliakan itu hanya Allah, artinya perintah Allah itu di atas segala-galanya. Bahkan kita nih Bu Dharma yang misalnya sudah menikah, kita kan wajib ya mentaati suami, tapi ketika suami menyuruh hal yang bertentangan dengan aturan Allah, kita boleh menolak. Nah jadi ketaatan itu tidak mutlak kalau sama manusia, tapi kalau atiullah wa atiu rasul itu memang mutlak. Apapun yang Allah perintahkan sami'na wa ata'na. Tapi kalau sama manusia, walaupun hak suami itu kata Rasulullah, seandainya manusia disuruh sujud, itu suruh sujud ke suaminya, saking besarnya hak suami. Tapi ketika suami menyuruh yang bertentangan dengan aturan Allah, kita wajib menolak. Misalnya nih, suruh buka jilbab, so cantik kamu gak usah berjilbab aja gitu. Nah kita di situ boleh tidak melakukan perintah suami, kita boleh melawan. Bahkan kalau dia misalnya memaksa kita, bahkan kita kalau alasan minta cerai karena dia menyuruh kita bermaksiat kepada Allah, itu dalam Islam bukan menjadi dosa besar. Justru itulah bagaimana kita mempertahankan akidah kita. Tapi tidak frontal begitu ya, mungkin dengan nasihat atau karena dia selama ini nggak paham, didekati ya. Bisa jadi orang itu kan kadang menyuruh tidak paham ya. Jadi karena walaupun misalnya nih cerai itu kan juga dihalalkan, tapi kan Allah tidak suka ya, membenci. Itu kan jalan terakhir sekali kalau tidak ada jalan lain. Nah tapi kalau masih bisa dibicarakan, kadang kan orang tuh bisa jadi saat emosi, bisa juga kurang ilmu. Nah kita juga jangan langsung bereaksi negatif ya terhadap masalah apapun. Kita utamakan di situ merespon dengan positif, artinya kita terima dulu, dipikirkan dulu, timbang dulu baik buruknya apa keputusan kita. Kalau perlu kita minta waktu, tidak langsung merespon ya. Karena kalau kita lagi kondisi emosi kadang ya kan, kita udah capek, ini itu pasti yang keluar akhirnya bukan yang baik ya. Kadang bisa jadi kita tambah yang keluar juga kata-kata yang buruk. Nah itulah biasanya yang terjadi ya kan Bu ya. Kita banyak rumah tangga itu KDRT kadang kan ya, perceraian. Bisa jadi suami capek pulang-pulang langsung dihantam pertanyaan ini, dia juga capek, stres misalnya. Itulah kadang akhirnya kan tanpa sadar manusia juga ditunggangi oleh setan kan ya. Nah karena itu memang kita juga harus bijak ya dalam menangani seperti ini. Tentunya itu tadi modal kita kesabaran ya, ibadah yang kuat itulah yang bisa membentengi kita dari memperturutkan hawa nafsu. Bagaimana kita mengutamakan tadi iman ya tentunya dalam setiap tindakan kita. Yang mengajar manusia dengan pena, ini Masya Allah. Jadi dijelaskan ya, ini juga salah satu hikmah ya kita itu kalau bisa memang menulis. Karena kita dapat sekarang ilmu ini kan ya, kayak tafsir Ibnu Katsir ya kan, buku-buku ulama zaman dulu kan mereka menulis. Kalau seandainya mereka nggak menulis, kita nggak mungkin tahu ya Bu ya. Mereka tuh kan benar-benar murni ya, masih bertemu Rasul, mereka tahu makna sebenarnya, terus diriwayatkan karena ditulis. Karena ini penting sekali memang kalau dalam pendidikan itu harusnya kita juga menanamkan anak-anak itu memang harus dicatat gitu loh yang kita terangkan itu kan. Karena ternyata Allah sudah mengajarkan membaca, mencatat, menghafal kan seperti itu ya. Itulah sebenarnya metode pendidikan terbaik dalam Islam itu. Kalau kita ikuti, lahirlah kan generasi yang luar biasa cerdasnya ya, seperti para sahabat itu. Nah jadi di sini dari menulis ini juga salah satu di sini yang Allah berikan, padahal ini ayat pertama ya. Jadi dalam memahami ilmu ini kan modalnya ini dulu, Al-Quran ini kan perlu dipahami nih supaya kita bisa menjalankan. Nah makanya ternyata di sini kita diminta juga untuk menulis ya, mengajar manusia dengan pena, dengan kalam. Nah jadi luar biasa ya Al-Quran ini tertulis seperti ini sehingga ribuan tahun yang lalu kita masih bisa ya mendapatkan, melihat, memahami hingga saat ini. Kemudian dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Nah jadi kita di sini sebenarnya bersyukur luar biasa karena Allah langsung yang memberikan kita tuntunan hidup.
Al-Quran ini. Padahal kita tuh kan nggak tahu ini. Tadi Rasul melihat ini kayak apa dunia ini caranya, bingung. Nah maka dengan Allah memberikan petunjuk ini kan kita tahu arahnya. Oh begini caranya kita hidup. Nah kalau kita ikuti maka jaminan Allah kita akan bahagia di dunia dan juga akan bahagia di akhirat. Sampai jam berapa ini? Ya. Sedikit lagi ya. Oh masih banyak ya. Nah jadi mungkin sampai ayat itu dulu ya kita ya. Sampai ayat 5 dulu ya karena panjang ini ya sampai 19. Jadi yang ayat pertama inilah yang di Mekah ya, yang pertama karena ini terpisah ya. Nyata ayat yang selanjutnya ini saat waktunya itu akan berbeda lagi, cuma dijadikan satu ya oleh oleh Rasulullah sendiri ya atas tuntunan bimbingan dari Allah, karena biasanya terkait tema yang sama ya di dalam. Jadi penyusunan mushaf ini kan juga bimbingan ya langsung dari Allah ya, tidak serta-merta asal di ini gitu. Dan ternyata di balik semua ayat-ayat ini bukan hanya teks-teksnya yang luar biasa ya, ternyata di balik itu pun ada mukjizat lain. Bagaimana ternyata secara numerik pun Al-Quran itu ternyata punya mukjizat yang luar biasa. Jadi ada kata-kata itu yang terulang berapa kali, ternyata dia selalu habis dibagi 7. Dan ternyata ada secara numerik, saya kebetulan juga ikut tadabbur Al-Quran yang dan numerik itu, ternyata ayat-ayat itu disusun ayat misalnya yang menyatakan tentang ya ayyuhallazina amanu itu berapa kali di Al-Quran dihitung. Ternyata disusun menjadi pola angka-angka yang ternyata itu punya makna. Jadi Masya Allah, dari segi apapun Al-Quran itu ternyata sangat luar biasa ya kehebatannya. Jadi itulah gak akan habis ternyata kita melihat ya mukjizat Al-Quran. Karena itu tidak ada tawar-menawar bagi kita ya untuk terus mentadaburinya, karena tidak akan pernah cukup memang. Saya aja baca ini tafsir dari As-Sa'di ya, yang saya ambil ini Fizalil Quran, kemudian juga tafsir Jalalain, tafsir Ibnu Katsir. Kemudian ada lagi yang baru kemarin dari ulama India itu saya baru nemukan, beda lagi syarahnya itu, ternyata maknanya itu memang sangat dalam. Jadi kita tidak bisa menyalahkan kalau orang misalnya menafsirkan ayat ini begini, karena dia lain lagi sisiin, karena memang sangat luas ilmu Allah, nggak bisa dibatasi. Memang orang mau menafsirkan dari ilmu pengetahuan bisa, dari matematika bisa, dari asbabun nuzul, dari balaghahnya, dari keindahan sastranya bisa. Jadi sangat luas ya. Jadi memang nggak akan pernah habis ternyata. Saya nggak pernah puas rasanya baca satu buku tuh. Kok kayaknya Masya Allah di sini beda lagi, ketemu lagi, ini maknanya luar biasa. Jadi betapa indah ya. Jadi kalau kita sudah mendapatkan namanya rasa katanya nih, kalau kita makan kita udah tahu rasanya enak, kita akan ketagihan. Nah harusnya seperti itu juga dalam kita menuntut ilmu, khususnya Al-Quran. Kita harus hadirkan ini rasa supaya kita tidak pernah berhenti untuk terus semangat kan ya mendalami Al-Quran. Nah demikian ketika kita udah tahu rasanya, orang tuh nggak usah dipromosikan kan, kalau udah tahu makanan itu enak ya kan, pasti orang akan nyerbu ya di sana. Begitu juga kalau kita udah tahu enaknya tadi bersama Al-Quran ya, nikmatnya Masya Allah. Mudah-mudahan ini ya salah satu yang menguatkan kita untuk istiqomah ya. Demikian, marilah kita tutup dulu. Insya Allah nanti kita